Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema, Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam, diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung,
Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan hak PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Dan di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir.
Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah, bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih?
Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh, saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana.
Saya cuman bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuman bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini
Orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Lah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen,
udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang.
Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Lah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet.
Saya kan seniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah, bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Lah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh.
Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya. Malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya. Sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Lah seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa.
Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Dan di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor.
Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk
tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini.
Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa. Feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya. Malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025.
Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh, saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu.
Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, ih kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, ih kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung,
Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh, saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok.
Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Dan di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuman bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Dan di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak.
Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan
besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan.
Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Lah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah,
Sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman-niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh.
Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya. Malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya. Sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Dan di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa.
Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor.
Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk
tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo.
Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi
juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan mau besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai,
Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan hak PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya, kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet, saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah, bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir.
Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih?
Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh, saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana.
Saya cuman bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh, saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuman bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini
Orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen,
udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang.
Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet.
Saya kan seniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan mau besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa.
Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor.
Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari
mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo.
Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi
juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai,
Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan hak PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir.
Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh, saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih?
Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh, saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana.
Saya cuman bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah, bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh, saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuman bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini
Orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama sekjen,
udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah, bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang.
Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet.
Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan mau besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh.
Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya. Malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa.
Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor.
Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk
tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini.
Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa. Feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah, bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025.
Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu.
Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, ih kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, ih kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung,
Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok.
Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak.
Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah, bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan
besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan.
Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya. Malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah,
sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh.
Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa.
Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor.
rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk
tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini.
Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa. Feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025.
Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu.
Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung,
Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh, saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok.
Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh, saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak.
Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan
besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan.
Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania.
sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh.
Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Karena di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat
pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh.
Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya. Malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya. Sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa.
Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor.
Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk
tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini.
Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa. Feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025.
Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu.
Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, ih kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah, seperti sekarang inilah. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, ih kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung,
Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan mau besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah, bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok.
Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak.
Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan
besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan.
Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya sampai saya ketemu nyari rektor. Saya kan di Pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo, nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan seniman niwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah,
Sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongok. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat
dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di Pertanian Pajajaran. Sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi. Olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya. Malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya. Sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya, bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya
ketemu nyari rektor, saya kan di pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Enggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega, tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh saya bilang, loh kok Bapak mengajari rektor, mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, sampai pusing saya suruh membuat pidato, membangun tata dunia baru. Waduh. Karena itulah sangat wajar apabila pemikiran tersebut dapat diajarkan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui jalan pemikiran presiden pertamanya, Bapak Bangsa. Lah kok diumpet-umpetin ya? Bingung saya loh. Saya waktu lihat waktu Orde Baru kan saya aja nggak boleh kuliah bingung saya. Sampai saya ketemu nyari rektor, saya kan di pertanian Pajajaran, sampai saya minta ketemu rektor. Lah rektornya wedi, olah piye rektor kok wedi yo? Nggak melindungi anak buahnya, malah bilangnya gini, udah Mega,
tunggu aja waktunya, sekarang kamu sudah turutin. Loh, saya bilang, loh kok Bapak mengajari, rektor mengajari mahasiswanya untuk tidak bisa berpikir terang dan objektif. Nah, keren toh. Ya iya mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya kepada kaum muda yang bernama, yang punya negara Republik Indonesia ini. Gitu loh. Lah jangan apa tadi saya sendiri sampai lupa, feodal ala-ala. Udah itu udah nggak zamannya lagi. Udah. Ya tapi juga harus punya sopan santun. Ketua Umum PDIP Megawati anggap kekalahan Ganjar Mahfud sudah direkayasa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 sudah direkayasa. Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Megawati mengatakan HUT PDIP sebenarnya ingin digelar secara meriah karena ia yakin Ganjar Mahfud akan menang. Namun ia tak habis pikir hasil Pilpres 2024 justru menempatkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir. Presiden kelima ini lalu menilai perolehan suara Ganjar dan Mahfud sudah direkayasa. Tadinya saya mau bikin rame-rame, besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang. Duh kok bisa kalah ya, kok bisa nomor 3 lagi. Gile saya bilang, ini rekayasa dari mana nih pelajarannya nih? Saya juga pengen belajar gituan, kata Megawati. Diketahui PDIP memperingati HUT ke-52 partai yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini. Perayaan HUT ke-52 PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam diadakan secara sederhana. Saya cuma bilang tuh orang pengecut, gitu aja, gampang kok. Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan, saya sendiri jadi pusing. Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Nah, di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Nah seperti sekarang inilah, kenapa mesti ditutup-tutupi? Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan mau